Saya hanya ingin Pak Pendeta membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Itu di mana? Apa? Ya, itu kan Paulus. Itu kan jadi kesimpulannya gini. Sementara gini, Pak Pendeta harus mengakui bahwa Yesus menjadi Tuhan itu karena ajaran Paulus, betul? Saya ngomong dari tadi, Pak. Iya, berarti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah ilham dari Roh Kudus. Artinya, jadi Kristen, Pak, percaya bahwa perkataan Paulus itu sama tinggi dengan perkataan Yesus. Jadi perkataan Paulus itu adalah firman Tuhan. Mari kita baca pernyataan Paulus dalam suratnya di ayat 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-7. Di sini Paulus berkata, "Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah." Siapa Paulus ini menurut Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Itu pertanyaan Anda, Pak? Bukan, pertanyaan tetangga. Itu pertanyaan Anda, siapa Paulus menurut itu pertanyaan tetangga, Pak Pendeta. Itu betul-betul pertanyaan, Pak Suma. Iya. Anda tanya siapa? Itu Tuhan. Siapa Paulus? Siapa Paulus? Yesus lah. Siapa Paulus menurut Yesus, Pak? Bukan menurut Anda. Gimana, Pak Pendeta? Ya, ini silakan, Pak, ini pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan remeh-temeh. Kalau Bapak tanya ke saya kan orang Kristen. Ya kan? Silakan. Saya mengimani sungguh apa yang dikatakan oleh Alkitab dan saya memberikan. Saya tidak tanya buku Anda. Dulu, saya tidak Pak. tanya. Saya jelaskan. Yang saya tanya, siapa Paulus ini menurut Yesus sampai dia menghadiahkan Tuhan ke Anda? Anda percaya? Itu loh pertanyaan saya. Paulus kan adalah rasulnya Yesus. Paulus itu menurut Pak Pendeta. Yang saya tanya menurut Yesus, Pak. Kita jangan nipu orang gitu loh. Yang saya tanya. Ya ampun, Bu, jangan begitu dong, Bu. Saya dengar, Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya sama Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ini adalah bagian kedua dari super debat antara Pendeta Dede Dula dari Manado, Sulawesi Utara versus Ustaz Zuma atau Bang Zuma dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi ini pendeta debat dengan Ustadz atau pendeta versus kristolog. Yang satu dari Sulawesi Utara versus yang satu dari Sulawesi Selatan. Sama-sama Sulawesi. Nah, tentu masih soal Tuhan menjadi Tuhan. Yang ternyata sumber ayatnya berasal dari Paulus yang oleh pendeta mengimani perkataan Yesus sama dengan perkataan Paulus. Nah, sekarang mari kita simak. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dalam Tritunggal itu, maka ucapan dan tulisan Rasul Paulus itu sama tinggi dengan ucapan yang disampaikan oleh Yesus. Selama ucapan itu telah dikanoniasikan dan dimasukkan dalam perjanjian baru, maka tidak akan ada ucapan yang lebih tinggi antara Yesus dan Paulus. Ucapan mereka sama-sama tinggi. Jadi bisakah? Ya, sangat luar biasa menggelitik untuk dipertanyakan. Lah kok bisa ya? Pendeta Dede bilang perkataan Yesus sama tingginya dengan perkataan Paulus. Tahu dengan kata lain, ucapan Paulus setara dengan ucapan Yesus. Nah, dari pernyataan pendeta ini, saya tergelitik untuk mengomentari. Kristen harus mengimani Yesus sebagai Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Paulus di Roma 10 ayat 9. Maka jika perkataan Paulus adalah sama tingginya dengan perkataan Yesus, berarti perkataan Paulus sama dengan firman Tuhan, karena Yesus dianggap sebagai Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, Paulus Tuhan atau bukan? Jawabannya tentu bukan. Yesus Tuhan atau bukan dalam iman Kristen? Bagi Kristen, Yesus adalah Tuhan. Kalau begitu perkataan Yesus dan perkataan Paulus sama tingginya? Silakan jawab sendiri. Oke, kita lanjut. Bisakah Pak kita kembali kepada kata Tuhan?
Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Oke, terus apa? Dia di sini siapa? Paulus atau Yesus? Yesus. Yesus. Ya. Terus saya ingin dengar dari Yesus satu kalimat yang sama dengan perkataan Paulus yang di Filipi itu. Yesus mengatakan begini kepada murid-murid. Iya. Masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepada kamu. Itu Tapi kamu sekarang, di mana itu? Ya. Di mana itu Pak Pendeta? Ya. Di mana itu Ayatnya tertulis? dalam Alkitab. Saya tidak menggunakan Alkitab namanya. Saya ajarin Pak di Yohanes 16. Yohanes 16 ayat berapa? Nomor 7. Yohanes 16 nomor 7. Oke. Iya. Saya kirim lagi ke perpustakaan Pak Pendeta, maaf. Tidak apa-apa Pak Subah. Ya, kalau saya tahu memang Pak Subah ini banyak sekali menghafal Alkitab, tapi memang Alkitab itu bukan cuma dihafal Pak. Kalau cuma dihafal tidak dimengerti, salah juga Pak, ya kan? Susah untuk dimengerti Pak kalau tidak dihafal. Yohanes 16 ayat berapa Pak? Coba dilihat di nomor 7-nya. Enggak, itu bukan ayatnya. Bukan. Salah ya? Salah. Ya. Coba Anda bacakan. Tapi memang saya tadi saya Coba Anda bacakan Yohanes 16 nomor 7. Enggak, itu bukan juga. Boleh dibacakan? Namun benar yang kau katakan kepadamu adalah lebih benar berguna bagimu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Bukan. Jadi Bukan ada ya? ayat yang Yesus katakan, nanti Pak saya akan ada kalimat di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dan ini di sini kan juga banyak orang Kristen yang nonton dan semua mereka pasti tahu dengan ayat ini ya. Sekalipun saya belum bisa menunjukkan ayatnya di mana. Jadi Yesus pernah ngomong nih kepada murid-muridnya. Dia katakan masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Maka aku akan mengirimkan Roh Kudus, penghibur itu akan kukirimkan kepadamu ya. Dan dia akan menuntun kamu kepada seluruh. Ya entah kenapa ketika membaca ayat yang diminta oleh Bang Zuma, Pendeta Dede sepertinya berusaha untuk menghindari. Ya saya paham maksudnya sebenarnya. Karena ayat Yohanes 16 yang kemudian jika dituju bahwa yang dimaksud di sini penghibur, penolong segala itu adalah Roh Kudus, tentu ini agak kurang tepat kalau kita membaca redaksinya. Makanya sepertinya Pendeta Dede berusaha untuk menghindari penggunaan ayat ini. Tapi sebenarnya kalau kita baca, sebenarnya yang dirujuk oleh Bang Zuma sebenarnya sudah tepat. Dimulai dari Yohanes 16 ayat ke-7. Nah ini tadi yang diminta oleh Bang Zuma untuk dibacakan. Tetapi berusaha Pendeta Dede untuk mengatakan, oh tidak itu bukan itu ayatnya. Tetapi tetap pada akhirnya diminta baca juga. Tapi setelah membaca diminta, bukan itu ya. Padahal sahabat, coba kita baca di sini ya. Kita mulai dari Yohanes 16:7 seperti yang direkomendasikan oleh Bang Zuma. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya kan? Nah sebenarnya yang dimaksud oleh si Pendeta Dede itu masih di pasal yang sama, hanya saja ayatnya lanjutan dari ayat ke-7 tadi, tepatnya di Yohanes pasal 16 ayat ke-12. Nah ini dia, tadi kan dia mengatakan ini. Sebenarnya kalau melanjutkan apa yang dibacakan oleh Ustaz Zuma, ya tinggal dilanjutkan aja ke-8, ke-9, ke-10, ketemulah di ayat ke-12. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tadi dikatakan oleh Pendeta Dede kan gitu ya, belum dapat menanggungnya. Tepat sekali di sini ya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya paham kenapa Pendeta Dede agak menghindari membahas ayat ini, karena di sini sangat jelas sekali ketidaktuhanan Yesus. Ya, jadi jelas kenapa dia berusaha untuk menghindari membaca atau membahas ayat ini, karena akan makin menjauhkan upaya dia untuk mengubah Yesus dari Tuhan menjadi Tuhan. Karena di ayat ini kalau dibahas akan makin menguatkan keyakinan bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Makanya Pendeta Dede berusaha untuk tidak membahas ayat ini. Cepat-cepat dia mengatakan bukan ini. Padahal jelas-jelas masih sama. Di pasal yang sama dengan yang ditunjuk oleh Bang Zuma, hanya beda ayat.
Bang Zuma di ayat ke-7, sementara yang dimaksud Dede adalah di ayat ke-12 dan ke-13. Oke, kita lanjut. Makanya Pak Suma, sekali lagi saya mau sampaikan, perkataan Paulus itu sama tinggi dengan perkataan Yesus Kristus. Maka Itu ilmunya. perkataan mereka Tunggu. tidak bisa kita bilang Yesus lebih tinggi. Selesaikan dulu PR-nya. Bagaimana Anda bisa menjadikan Tuhan ini menjadi Tuhan? Itu aja dulu poinnya. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kok bisa-bisanya Paulus ini berbicara tentang itu? Saya pikir ini Pak Suma terus lari dari pembicaraan kita. Loh, saya hanya ingin Pak Pendeta membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Itu di mana? Apa? Ya, itu kan Paulus. Itu kan jadi kesimpulannya gini, sementara gini, Pak Pendeta harus mengakui bahwa Yesus menjadi Tuhan itu karena ajaran Paulus, betul? Saya ngomong dari tadi, Pak. Iya, berarti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah ilham dari Roh Kudus. Artinya, jadi Kristen, Pak, percaya bahwa perkataan Paulus itu sama tinggi dengan perkataan Yesus. Jadi perkataan Paulus itu adalah firman Tuhan. Bapak jangan bilang begitu. Saya menuhankan Yesus karena perkataan Paulus. Bukan tadi Anda mengakui saya menuhankan Kristus. Anda mengakui firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Pak. Jadi Bapak tidak boleh membeda-bedakan antara perkataan Yesus dengan perkataan Rasul Paulus. Jadi di pasal yang kedua itu merupakan ilham daripada Roh Kudus, di mana Yesus itu Tuhan. Oke lah, kita kurios, kita terjemahkan jadi Tuhan. Tapi dia Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi. Saya tidak sedang berusaha mendoktrin Bapak Suma. Tapi ini yang disampaikan oleh Yesus? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu, Pak? Kenapa harus Paulus? Kenapa harus Paulus? Iya. Kenapa bukan Yesus? Iya. Seperti itu. Iya. Kan Kenapa Yesus disampaikan? Kan tadi dengarkanlah dia. Siapa di situ? Anda mengakui Yesus katanya. Tapi kenapa Anda justru mendengarkan Paulus? Pak Suma, jadi saya jelaskan lagi buat Pak Suma ya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu Pak begini, tidak boleh keluarkan konteks. Kenapa Allah ketika itu dia berbicara, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Ya, karena dalam pelayanan yang Yesus lakukan, Pak, banyak orang yang tidak percaya bahwa dia itu datang dari Allah. Yesus sendiri. Maka ayat itu keluar sebagai peneguhan bahwa benar-benar dia datang dari Allah. Makanya Bapa mengatakan, dengarkanlah dia. Itu konteksnya. Kemudian konteks ayat ini tidak boleh ditabrakkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena konteks itu, Pak, sudah berbeda. Oh, nggak bisa. Bapak yang perlu yakin dan percaya, Pak, sekarang bahwa begini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekarang begini, Pak. Itu adalah firman Tuhan. Sekarang gini. Oke, kita ulangi di bagian ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekarang begini, Pak. Itu adalah firman Tuhan. Sekarang gini. Iya, jadi sangat jelas tadi apa yang dikatakan oleh Pendeta Dede bahwa apa yang dikatakan Paulus itu adalah firman Tuhan. Jangan asal percaya dulu ya. Mari kita periksa di Bible perkataan Yesus versus perkataan Paulus ya. Dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus bersaksi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kata Yesus. Jadi sangat jelas di sini Yesus menegaskan bahwa beliau menerima firman dari Bapa, Tuhan Sang Pencipta, lalu firman itu disampaikan kepada murid, kepada Bani Israel. Karena Yesus adalah nabi, beliau adalah utusan Allah untuk menggembala domba-domba sesat dari Bani Israel. Ini sekaligus bantahan ayat Yohanes 1:1-14 bahwa firman adalah Allah, firman telah menjadi manusia. Lah, Yesus mengaku menerima firman, bukan mengaku jelmaan firman yang jadi manusia. Jelas ya, di Yohanes 12:49, di Yohanes 17 ayat 8, Yesus menerima firman, bukan firman yang jadi manusia. Oke.
Ayat bantahan berikutnya kesaksian Yesus di Yohanes 12:49. Nah, kita baca, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, ini sangat-sangat terang dan sangat jelas bahwa perkataan Yesus itu bukan dari Yesus sebagai Tuhan, tetapi Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus menyampaikan firman Tuhan yang mengutus Yesus. Bukan firman Yesus yang jadi Tuhan. Atau bukan firman Yesus yang sebagai Tuhan. Ya, jelas ya. Sama seperti misalnya presiden mengutus ajudan untuk menyampaikan pesan kepada para bupati. Lalu ajudan membacakan pesan sesuai dengan yang diperintahkan oleh presiden. Tentu bukan ajudan yang berpesan, melainkan presiden. Tetapi ajudan berfungsi sebagai utusan presiden yang menyampaikan pesan. Sama seperti ini. Yesus diutus untuk menyampaikan firman dari Tuhan, kemudian firman itu disampaikan kepada murid, kepada Bani Israel. Maka jelas di sini perkataan Yesus berdasar firman Tuhan atau firman Allah. Nah, sekarang mari kita bandingkan perkataan Paulus apakah juga firman Tuhan seperti yang diklaim oleh Pendeta Dede. Mari kita baca pernyataan Paulus dalam suratnya di ayat 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-7. Di sini Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Gimana pemirsa? Pendeta Dede mengatakan bahwa perkataan Paulus dan Yesus sama tingginya, yaitu firman Allah, firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa perkataan Paulus adalah firman Tuhan. Nyatanya Paulus sendiri bilang bukan berdasar firman Tuhan, tapi sebagai seorang yang bodoh. Ini perkataan Paulus sendiri loh. Jadi bagaimana ini? Mana yang benar, Paulus atau Pendeta Dede ini? Sekarang saya ulangi, kita bandingkan perkataan Yesus dan perkataan Paulus ya. Saya ulangi biar makin menegaskan ya. Perkataan Yesus di Yohanes 12:49 bahwa sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Maksudnya memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Yesus katakan dan Yesus sampaikan. Jelas ya? Jadi berasal dari firman Tuhan, firman Allah, kemudian disampaikan pada Yesus, Yesus menyampaikan kepada murid. Nah, sekarang perkataan Paulus, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Silakan simpulkan sendiri, apakah yang dikatakan Pendeta Dede ini sesuai kenyataan, sesuai dengan apa yang tertulis di Bible, atau versi atau perkataan atau klaim Dede sendiri. Jadi di sini saya tidak sedang menafsir, tidak melakukan eksegesis, tidak sedang berasumsi, tetapi hanya sekedar membacakan apa yang tertulis di Bible. Untuk seperti apa penjelasannya, silakan Anda simpulkan, Anda cermati sendiri ya. Jangan salahkan saya sebab ayatnya tertulis begitu. Pak Pendeta sekarang gini. Oke, silakan Pak. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Itu pertanyaan Anda, Pak? Bukan, pertanyaan tetangga. Itu pertanyaan Anda, siapa Paulus menurut Yesus? Itu pertanyaan tetangga, Pak Pendeta. Itu betul-betul pertanyaan Pak Suma. Iya. Anda tanya siapa? Itu Tuhan. Siapa Paulus? Siapa Paulus? Yesus lah. Siapa Paulus menurut Yesus, Pak? Bukan menurut Anda. Gimana Pak Pendeta? Ya, ini silakan, Pak, ini pertanyaan Pak, ini pertanyaan remeh-temeh. Oh, kalau Bapak tanya ke saya kan orang Kristen.
Ya kan? Silakan. Saya mengimani sungguh apa yang dikatakan oleh Alkitab dan saya memberikan. Saya tidak tanya buku Anda. Sabar dulu, saya tidak Pak. tanya. Saya jelaskan. Yang saya tanya, siapa Paulus ini menurut Yesus sampai dia menghadiahkan Tuhan ke Anda? Anda percaya? Itu loh pertanyaan saya. Paulus kan adalah rasulnya Yesus. Paulus itu menurut Pak Pendeta. Yang saya tanya menurut Yesus, Pak. Kita jangan nipu orang gitu loh. Yang saya tanya menurut Yesus, Paulus itu siapa? Ya, jadi yang Anda maksudkan adalah ayat. Yes, Paulus ini menurut Yesus begitu. Ya. Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan firman yang Yesus sampaikan yang berkaitan dengan Paulus. Ya, jadi saya mau sampaikan ya, semua perlu dengar bahwa ada hal-hal yang disampaikan oleh Yesus, ada hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Pak Suma. Yang saya tidak ada urusan dengan Paulus Anda. Saya berurusan dengan Anda itu terkait dengan Yesus. Pertanyaan yang bodoh. Anda tidak bisa menjawab kok dikatakan pertanyaannya yang bodoh. Ya, Anda bisa bilang begitu, tapi Anda tidak bisa jawab kan mengenai Tuhan kan? Iya kan? Loh, Anda atau saya? Anda atau saya? Anda atau saya? Biarlah pemirsa yang akan menilainya, Pak Suma. Biarlah pemirsa yang akan menilainya. Oke, kembali tadi. Tolong tunjukkan siapa Paulus menurut Yesus. Coba Anda tunjukkan. Paulus itu oke, saya tunjukkan ya. Oke. Kisah para Rasul. Itu menurut Lukas itu. Kisah para Rasul. Itu menurut Kenapa harus pakai Lukas? Lah inilah kesalahan Bapak. Saya mau beritahu Pak Suma. Ini Alkitab ini bukan cuma kitab Lukas. Nah, Kisah Para Rasul itu tulisan siapa? Itu bukan hanya ucapan Yesus. Kisah Para Rasul, Pak. Yang saya tanya ucapan Yesus. Ya, Pak Pendeta, tenangkan hanya ucapan Yesus, maka Kisah Para Rasul tidak perlu ditulis. Tenangkan diri Anda. Wahyu tidak perlu ditulis. Tenangkan diri Anda. Dalam Alkitab, Pak Suma. Jadi kalau Pak Suma ingin berdialog dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, kami harus menggunakan ayat dalam Alkitab. Karena firman Tuhan itu bukan ucapan yang hanya keluar dari mulut Yesus. Oh, nggak bisa. Kalau hanya ucapan dari mulut Yesus, Alkitab kami tidak akan setebal ini. Lah iya, itu kan bukan kitabnya Yesus, Pak. Roh Kudus yang akan mengilhami. Makanya kenapa saya ingin menggunakan kitab Kisah Para Rasul, Bapak larang saya menggunakan itu. Sementara Kisah Para Rasul merupakan bagian daripada Alkitab saya. Yesus mengatakan segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, Pak. Nggak usah kau bawa-bawa itu kitabmu itu, Pak Pendeta. Bukan itu yang dimaksud kita. Aduh, Suma, di mana sih kamu ini? Suma, ini Alkitab loh, Suma. Itu dikenal Yesus nggak? Saya tanya dulu Pak Pendeta, Yesus mengenal kitab Anda tidak itu? Di dalam kealahannya dia kenal ini, kenapa? Kalau dia tidak kenal ini, dia bukan Tuhan namanya. Di dalam kealahan, aduh, parah. Anda tuh ya, aduh Pak Suma, saya pikir itu Anda benar-benar cerdas loh. Loh, gimana ceritanya? Yesus itu datang. Pak Pendeta, diam dulu, Pak Pendeta. Pendeta, sunat dulu hatimu. Sunat hatimu dulu, Pendeta. Jangan terlalu bebal. Jangan bilang kami sunat hati, karena memang kami sunat hati. Sekarang begini, Pendeta. Sekarang gini. Ya, jangan hanya bisa tertawa pamer gigi, nggak usah. Oke, silakan saya dengar. Gini. Ya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pendeta Dede, dari debat ini saya sangat jelas sekali melihat bahwa upaya luar biasa Dede untuk menggiring agar Yesus yang dipahami oleh orang-orang di zamannya sebagai Tuhan, junjungan, Lord, Kurios, harus diimani sebagai Tuhan oleh orang-orang lewat pengajaran Paulus. Nah, di sini nampaknya Pendeta Dede gagal total ya. Kenapa? Yuk kita simak ya baik-baik apa yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, ayat Yohanes 13:13 jelas original teksnya tertulis Kurios yang bermakna Tuhan, junjungan ya. Kalaupun seperti yang dikatakan oleh Pendeta Dede, kalaupun harus dipaksakan dengan argumen bahwa
Kurios juga bisa bermakna Tuhan. Tapi secara fakta, di zaman Yesus tidak ada pengajaran menuhankan Yesus. 4 Injil di Perjanjian Baru semuanya menjelaskan bahwa Yesus dan orang-orang di zaman itu menyebut beliau seorang nabi. Jadi Yesus menyebut dirinya nabi, orang-orang di zaman itu juga menyebut nabi, seorang utusan Allah. Utusan dalam bahasa Arabnya Rasul, utusan Allah bahasa Arabnya Rasulullah. Sedangkan yang disampaikan oleh para rasul disebut risalah, makanya sering kita sebut risalah, ya. Jadi di terjemahan LAI menggunakan kata rasul untuk murid Yesus, bahkan untuk Paulus tentu rada-rada melecehkan sih sebenarnya. Kenapa? Karena yang punya bahasa yaitu bangsa Arab, rasul maknanya tidak seperti itu. Ini yang mencaplok bahasa orang, bahasa bangsa lain digunakan seenak perutnya, ya. Nggak malu gitu ya. Terus bukti bahwa di zaman Yesus beliau tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah ilah, tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kita mulai dari orang-orang yang paling tahu siapa Yesus, yaitu Bunda Maria, yaitu keluarga besar Yesus. Bunda Maria tentu sangat tahu Yesus sampai ke dalam-dalamnya. Saya yakin tidak ada yang lebih mengenal Yesus melebihi Bunda Maria, ya. Begitu juga Yusuf, Yakobus, adik-adik, paman, bibi, keponakan, sepupu Yesus. Pasti lebih mengenal Yesus dibanding Paulus, ya. Paulus dan kawan-kawan, ya. Ya, mereka tentu tidak mengenal Yesus sebaik pemahaman apa yang pengenalan Bunda Maria dan keluarganya, ya. Dan pada saat itu tentu kita pahami bahwa Bunda Maria dan keluarganya nggak ada yang menuhankan Yesus. Nggak pernah Bunda Maria ditemukan ayatnya sedang menuhankan anaknya, tidak, ya, nggak ada. Padahal beliau paling tahu siapa Yesus sampai ke dalam-dalamnya. Adakah Yesus menyampaikan kepada murid bahwa barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa bahwa aku adalah Tuhan dan percaya dengan hatinya bahwa aku dibangkitkan di antara orang mati, maka akan kuselamatkan. Ada nggak ayat begitu? Nah, kalau ayat Paulus kan ada itu di surat Roma pasal 10 ayat 9. Ada nggak yang senada dengan itu disampaikan oleh Yesus? Kalau ada silakan tulis di kolom komentar. Tentu baru di zaman Yesus, di zaman Paulus ada pengajaran macam itu, ya. Bahkan sangat mungkin ya. Silakan dibantah silakan koreksi kalau saya salah. Sangat mungkin surat-surat Paulus yang diambil Dede ini untuk upaya untuk menuhankan Yesus, Paulus sendiri bisa jadi nggak tahu apa-apa. Karena Paulus menulis surat-surat atau korespondensi untuk jemaat di berbagai daerah, bukan sedang menyampaikan firman Allah. Terbukti perkataannya di 2 Korintus pasal 11 ayat ke-17 tadi, ya. Dan itu ditulis di sekitar tahun 60-an, ya, sekitar tahun 60-an. Kemudian Paulus dieksekusi pancung oleh Kaisar Nero itu di tahun 60-an. Saya lupa persisnya entah tahun 65 atau tahun 60 sekian, sekitar itulah, ya. Saya ingat sepanjang pengetahuan saya, ya. Sementara surat-surat Paulus di kanon itu tahun berapa? Ya kan? Di kanon tahun berapa? Tentu di atas tahun 100. Ya. Artinya saat surat-surat itu dinobatkan sebagai kitab suci masuk di Perjanjian Baru, Paulus sudah tewas puluhan tahun, bahkan mungkin sudah ratusan tahun karena proses kanonisasi berlangsung sangat lama. Ya, jadi perdebatan berabad-abad dari konsili ke konsili. Nah, kira-kira Paulus tahu nggak bahwa surat menyurat yang dia kirim ke berbagai daerah itu suatu saat atau belakangan dijadikan kitab suci oleh umat Kristen? Silakan menyampaikan tanggapan di kolom komentar. Saya hanya menyampaikan pertanyaan, mengasah penalaran Anda, akal sehat Anda, logika Anda. Sampai jumpa di video berikutnya di episode ketiga, perdebatan Pendeta Dede Dullah versus Bang Zuma. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.